Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video berbagi pengalaman. Pada video kali ini, aku akan berbagi pengalaman mengenai kegiatan yang aku lakukan ketika awal pembelajaran. Baik itu biasanya dilaksanakan pada semester 1 maupun semester 2, yang dapat menjadi inspirasi bagi teman-teman semua yang berprofesi sebagai pengajar. Lalu, apa saja sih kegiatan pada awal pembelajaran atau pertemuan pertama? Nah, biasanya pada awal pertemuan itu dilakukan pada semester 1 maupun semester 2 di awal sekali ya pada pertemuan pertama. Nah, kalau pada waktu pertemuan semester 1 di awal itu biasanya ada yang namanya kegiatan perkenalan. Baik kita sebagai pengajar maupun siapa yang kita akan ajar gitu ya. Kemudian setelah kegiatan perkenalan, kemudian juga ada pembuatan yang namanya keyakinan kelas. Kemudian lanjut ke bagian penyampaian dari capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran, dilanjutkan untuk materi apa yang akan dibahas pada semester ini, kemudian bagaimana untuk proses asesmennya. Nah, langsung saja seperti apa bentuk-bentuk dari kegiatan seperti ini, lalu kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, biasanya di awal aku juga akan menyampaikan mengenai agenda pertemuan rutin kita akan dilaksanakan pada pertemuan dan waktu, sehingga di awal itu kita dapat melakukan pengenalan atau mulai menghafal ya jadwal kita melakukan pertemuan. Nah, selanjutnya ini contoh untuk pembuatan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ya. Nah, tidak perlu panjang berupa kata yang mengeneralisasi berbagai kegiatan. Misalkan kalau disiplin itu sudah menggambarkan bahwa untuk peserta didik kita atau siswa kita itu masuk secara tepat waktu. Kemudian kalau tertib, misalkan dalam mengumpulkan tugas dan lain sebagainya itu juga sudah tertib. Jadi tergambar dengan pemilihan kata di sini. Selanjutnya, saya juga menyampaikan mengenai capaian pembelajaran pada pertemuan atau semester ini secara keseluruhan, kemudian juga menyampaikan yang namanya tujuan dari pembelajaran pada semester yang akan kita lalui gitu ya. Jadi sudah tahu untuk arah dari pembelajarannya. Selain itu tidak lupa juga menyampaikan materi yang akan kita bahas, misalkan ekonomi pada materi semester 2 itu meliputi materi yang disampaikan ada 5 subtopiknya seperti ini. Jadi sudah tahu ke depan kita akan belajar seperti ini. Jadi ada gambaran untuk peserta didik kita. Next, untuk assessment-nya tentunya karena ini menggunakan kurikulum merdeka, jadi tentunya pasti akan ada assessment formatif dan sumatif yang terbagi jadi 3 assessment di sini ya, ada awal pembelajaran, assessment formatif dan sumatif. Dan untuk detailnya mungkin bisa dirinci sesuai dengan kebutuhan. Nah, biasanya ada awal pertemuan itu tidak langsung pembelajaran ya, pasti ada overview untuk kegiatan selama 1 semester tersebut. Nah, ini saya ingin berbagi informasi atau pengalaman yang mungkin saja bisa menginspirasi teman-teman semua. Nah, di awal itu biasanya melakukan kegiatan awal pembelajaran ya, atau refleksi pembelajaran sebelumnya. Nah, ada 3 hal yang akan ditulis oleh peserta didik saya itu yang kemarin tentang introduction perkenalan diri, yang kedua ada share experience, pengalaman, yang kedua ada menetapkan tujuannya. Nah, biasanya sudah disediakan untuk worksheet-nya kurang lebih desainnya seperti ini. Ini desainnya dibuat menggunakan Canva karena lebih mudah. Ataupun bisa menggunakan alat-alat yang tersedia ya di sana. Nah, pada bagian pertama kita akan bahas. Nah, yang bagian pertama itu adalah perkenalan. Jadi di sini ada perkenalan singkat kembali dengan menuliskan. Yang pertama itu menuliskan nama lengkap. Kemudian di sini juga bisa menuliskan hal-hal yang berkaitan misalkan kalian sebagai pengajar atau kalian sebagai student atau hal-hal lain yang menurut kalian profesi atau hal yang ikonnya kalian tuh apa. Nah, setelah itu saya juga meminta untuk menggambarkan ikon. Ikon ini bersifat general ya, jadi boleh mereka mengkreasikan sendiri ataupun mengambil ikon-ikon lain ya. Di sini misalkan saya contohkan dengan ikon jempol gitu ya. Kemudian di awal ini juga menuliskan quote mereka yang membuat mereka tetap bertahan dan berjuang untuk mencapai tujuan mereka gitu ya. Jadi di awal introduction-nya kurang lebih seperti itu atau bisa dimodifikasi. Next lanjut ke bagian yang kedua adalah bagian
share experience. Jadi mereka di sini diminta menceritakan. Ada 4 kolom di sini. Nah, pada bagian yang pertama itu saya minta untuk menceritakan perasaan mereka selama mengikuti pembelajaran semester 1 kemarin. Nah, di sini saya memberikan kebebasan untuk membuat ekspresi dalam bentuk emoji ataupun tulisan. Nah, di sini bisa ataupun gambaran seperti itu. Kemudian di bagian yang kedua itu tentang ceritakan selama pembelajaran semester kemarin itu ilmu apa saja sih yang dipelajari, sehingga kita bisa tahu nih dari sini apakah ada materi yang mereka ingat pada semester 1 kemarin gitu. Kemudian lanjut ataupun masalahkan pada pada pertemuan awal banget bisa dijelaskan atau diceritakan untuk pertemuan atau semenjak SMA, misalkan ini pertemuan di kelas 10 SMA, berarti mereka bisa menceritakan apa yang mereka pelajari pada waktu SMP, khususnya terkait dengan kegiatan misalkan materi syarat dan ekonomi gitu ya. Kemudian lanjut yang ketiga, itu ceritakan tentang tantangan. Tantangan yang mereka hadapi selama mengikuti pembelajaran di semester ini. Jadi kita bisa tahu dengan membaca apa sih tantangan yang menurut kita alami gitu ya. Kemudian yang keempat, itu saya meminta mereka untuk memberikan ide kreatif pembelajaran untuk di semester yang akan kita lakukan ini. Karena mereka kan sudah dapat overview nih materi apa yang kita pelajari, jadi mereka bisa memberikan ide mereka terkait kreativitas pembelajaran yang mereka inginkan. Misalkan pada semester 2 ini kita belajar mengenai konsep uang. Nah, misalkan kita akan praktek bagaimana cara, jadi meminta praktek untuk cara bagaimana untuk mengenali uang asli dengan uang palsu, misalkan contohnya. Ataupun kita melakukan kegiatan kunjungan ke bank ataupun hal yang lain terkait dengan materi yang sesuai gitu ya. Kemudian itu experience yang bisa diceritakan gitu ya. Kemudian lanjut ke part selanjutnya yaitu part ketiga yaitu set your goals. Di sini saya meminta untuk menuliskan tujuan. Jadi silakan nanti diminta untuk menuliskan tujuan yang hendak dicapai pada semester ini apa. Nah, tujuannya bisa general maupun spesifik. General untuk sikapnya seperti apa, nilai targetnya seberapa, hal yang ingin dikuasai apa, itu bisa. Kemudian, dan jangan lupa untuk mereka juga menuliskan actionnya. Misalkan, menginginkan sikap yang seperti A, maka apa yang harus mereka lakukan? Mempunyai nilai target sekian, apa yang harus mereka lakukan? Jadi jelas, tindakan apa yang bisa mereka lakukan dari tujuan yang ditetapkan. Nah, dari sini kita bisa melakukan evaluasi. Apakah tujuan yang ditetapkan sesuai dengan action yang akan mereka lakukan. Nah, itu ya terkait share pengalaman untuk perencanaan pada awal pembelajaran di pertemuan pada awal semester. Semoga bermanfaat dan memberikan inspirasi untuk teman-teman semua yang berprofesi sebagai pengajar maupun bisa digunakan untuk teman-teman semua dalam merencanakan sesuatu hal yang baru di awal kegiatan awal semester maupun awal tahun ya. Itu berbagi video pengalaman pada pertemuan kali ini terutama terkait dengan pembelajaran. Bertemu pada video selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share untuk video ini apabila memberikan manfaat dan bisa menginspirasi teman-teman semua agar uh, semangat lagi untuk bisa berbagi konten kreatif lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.